Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eduardo Selama Lagapakumukan dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari mata kuliah hardware dasar untuk memenuhi ujian UTS. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang satu tentang klasifikasi perangkat keras komputer, di mana dalam sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama yang saling berhubungan erat. Yang pertama, perangkat input atau masukan. Yang kedua, perangkat proses atau pemrosesan. Yang ketiga, perangkat output atau keluaran. Yang tiga, perangkat store atau penyimpanan. Keempatnya bekerja membentuk satu kesatuan sistem yang saling bergantung. Tanpa salah satunya, komputer tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara lengkap. Yang pertama yaitu perangkat input atau masukan. Perangkat input adalah semua komponen keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari pengguna ke sistem komputer agar dapat diproses oleh CPU. Fungsi utamanya adalah mengubah aktivitas fisik atau simbolik pengguna menjadi sinyal digital yang dapat dipantau komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, mikrofon, kamera. Yaitu keyboard mengubah ketikan huruf atau menjadi kode ASCII digital. Yang kedua, mouse menggerakkan pointer dan memilih objek berlayar. Yang ketiga, scanner menyalin gambar atau dokumen fisik ke bentuk digital. Yang keempat, mikrofon yaitu mengubah suara menjadi sinyal digital. Yang terakhir, menangkap gambar video atau mengirimkan ke komputer. Hubungan dengan komputer lain yaitu data dari perangkat input dikirim ke CPU melalui midboard dan bus data untuk diproses. Tanpa input, komputer tidak tahu perintah apa yang harus dijalankan. Yang kedua yaitu perangkat proses, yaitu pemrosesan, di mana perangkat proses adalah inti dari komputer yang berfungsi untuk mengolah data mentah dari input menjadi informasi yang berguna. Komponen utama yaitu pertama CPU, Central Process Unit, yaitu bisa disebut otak komputer. Dalam CPU terdapat dua, yaitu pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit, di mana melakukan perhitungan matematika dan logika. Yang kedua, CU atau Control Unit, yaitu mengatur jalannya data dari dan ke perangkat lain. Yang kedua yaitu RAM, Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara data selama proses berlangsung. Fungsi utamanya yaitu mengambil data dari perangkat input atau penyimpanan. Yang kedua, mengolah data dan instruksi tertentu. Yang tiga, menghasilkan output yang siap ditampilkan. Yang berikut menghasilkan output yang siap ditampilkan. Hubungan dengan komponen lain. CPU menerima data dari input, memprosesnya menggunakan RAM sebagai tempat kerja sementara dan mengirim hasilnya ke output. Yang kedua, semua aktivitas komputer dikendalikan oleh prosesor karena semua perintah harus melewati tahap pemrosesan ini. Yang ketiga, perangkat output atau keluaran. Perangkat output adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna dalam bentuk yang bisa dilihat, didengar, atau dibaca. Fungsi utamanya adalah mengubah data hasil
Proses yang mana yang masih berupa sinyal digital menjadi informasi yang dapat dipahami manusia. Contohnya monitor, printer, speaker, dan proyektor, di mana monitor menampilkan teks, gambar, dan video pemrosesan. Yang kedua, printer, yaitu mencetak hasil kerja ke dalam bentuk fisik atau kertas. Yang ketiga, speaker, mengubah data suara digital menjadi gelombang suara. Yang terakhir, proyektor, menampilkan hasil visual di layar besar. Hubungan dengan komponen lain yaitu output menerima hasil dari CPU. Setelah pemrosesan selesai, hasilnya bisa langsung dilihat oleh pengguna atau diteruskan untuk disimpan ke perangkat store. Yang terakhir, yang keempat, perangkat store atau penyimpanan. Perangkat store atau penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data dan informasi baik secara sementara maupun permanen agar dapat diakses kembali ketika dibutuhkan. Jenis-jenis penyimpanan antara lain, yang pertama itu RAM, yaitu menyimpan data saat komputer aktif, data hilang saat dimatikan. Yang kedua itu penyimpanan permanen atau non-flash, ada hard disk atau HDD, solid state drive atau SSD, flash disk, yang terakhir CD atau DVD. Fungsi utamanya menyimpan sistem operasi, program, dan data pengguna. Yang kedua, menyimpan hasil proses dari CPU agar bisa digunakan kembali di masa depan. Yang terakhir, menyediakan ruang cadangan agar tidak hilang ketika komputer dimatikan. Hubungan dengan komponen lain yaitu keempat komponen tersebut bekerja berurutan dan saling bergantung dalam satu sistem komputer, yang dimana input ke proses habis ke output, terus ke penyimpanan, dimana kalau salah satu tidak bekerja secara baik, maka proses yang lain atau hubungan yang lain tidak dapat digunakan secara baik.